guys semuanya, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, so kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Hidup di Indonesia itu jauh lebih enak dan nyaman daripada negara lain. Tapi sebenarnya di setiap negara pun ya pasti ada lah gitu ya, nyaman dengan tidak nyamannya itu pasti ada gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Hidup di Indonesia itu jauh sekali lebih enak dan lebih nyaman dibandingkan negara lain. Mau tahu kenapa? Satu, tarif pajak. Pajak Nah, yang ngomong murah. masalah pajak nih ya, Indonesia ini termasuk negara yang memanjakan warga negaranya loh, dengan pemungutan pajak yang tarifnya relatif rendah. Indonesia Pajak memang tuh tidak macam bisa memberikan cukai pajak kan gratis maksudnya? kepada masyarakat layaknya negara kaya lain seperti Arab Saudi, Qatar, dan Brunei karena penduduk Indonesia yang besar, sehingga jika hanya mengandalkan dari penjualan sumber daya alam untuk pendapatan negara, sepertinya akan susah sekali. Bisa-bisa negara kebobolan Pajak ini yang anggaran kalau ditolak dari digratiskan. pendapatan Namun kan meskipun kalau demikian, tidak salah. Indonesia mengenakan pajak berbeza. yang lumayan rendah loh untuk penduduknya. Di sini kita mengambil pajak penghasilan ya, karena ini yang dikenakan kepada semua penduduk yang bekerja. Di Indonesia sendiri yang diberlakukan bekerja, ya. tarif pajak progresif berdasarkan jumlah penghasilan masing-masing orang. 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta per tahun atau 4 juta per bulan. 15% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan antara 50 jadi juta ini hingga penghasilan ataupun 250 juta pendapatan per tahun atau ya. di atas 4 juta hingga 20 juta rupiah Jadi per makin bulan. besar dia punya penghasilan, 25% makin besar untuk lah wajib dia pajak punya dengan penghasilan potongan tahunan antara pajaknya itu. 250 juta hingga 500 juta atau sekitar 20 sampai 41 juta per bulan. Dan 30% untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta atas atau di atas 500 41 juta per bulan. 35%. Dan ada tambahan tarif 20% lebih tinggi dari tarif di atas dia ya. jika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Nah, sekarang kita coba bandingkan Jadi dengan makin tarif besar, pajak makin penghasilan besar dan juga lah negara tarif lain. dia. Kita ambil contoh Singapura dan Kamboja. Keduanya menerapkan tarif mulai dari 20% sebagai tarif terendahnya. Oh, 20% Kemudian Malaysia bermula dengan tarif mulai dari 20%. 28% untuk tarif terendah, dan Filipina dengan tarif mulai dari 30%. Nah, gimana nih guys? Masih ngerasa berat nggak tarif pajak di Indonesia? Ini saya nggak Kalau di bandingin Indonesia dengan bermula negara-negara dari barat loh ya, 5% karena ya. pasti ada teman-teman yang protes. Tarifnya. Ya nggak mungkin bisa dibandingin dong dengan Indonesia karena standar gajinya aja udah beda dan lain-lain. Kalau kita masuk ke negara-negara barat nih, itu lebih gila lagi. Mereka bisa mengenakan pajak paling rendah 30% sehingga lebih dari 50%. Pusing nggak tuh setengah gaji kita melayang? Ini bagi Dua, yang bekerja lah BPJS. gitu ya. Anda tahu kan bahwa BPJS. pemerintah telah mewajibkan seluruh masyarakat Ini memiliki saya selalu dengar BPJS. nih istilahnya, Sebagai masyarakat memang BPJS. mengeluh bahwa keharusan tersebut membuat mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar premi tiap bulannya yang berkisar dari 80.000 hingga beberapa ratus ribuan per bulan. Tapi tahukah Anda bahwa dengan adanya BPJS, kita semua bisa terlindungi dari pengeluaran besar dan mendadak jika ternyata menderita suatu penyakit tertentu. Oke, Saya oh sendiri jadi sudah ini macam menyaksikan ini ya gitu, era macam sebelum insurans BPJS kali belum ya. ada. Banyak sekali BPJS orang nih. yang harus menjual harta bendanya untuk keperluan berobat yang biayanya tidak murah. Sudah habis uang pun jaminan kesehatan belum tentu juga Jaminan didapat. kesehatan. Oke. Dan sejak zaman BPJS Dia macam ini, kita insurans semua lah kali mendapat ya. banyak sekali kemudahan. Flu sedikit bisa langsung meluncur ke dokter, batuk sedikit bisa ngacir ke rumah sakit, dan sebagainya. Jadi Bahkan ada saya yang juga melihat membantu tetangga lah saya gitu ya, yang mengalami BPJS. syaraf kejepit dan harus dioperasi di rumah sakit nasional hanya perlu membayar 0 rupiah saja. Ya, 0 oke. rupiah. Jadi dia Padahal operasi membantu bedah dari syaraf itu segi memakan ini juga biaya gitu yang ya. teramat mahal loh, Kalau ada dan bisa penyakit habis juga ataupun itu inilah tabungan gitu kalau kan, pakai uang masalah sendiri. kesehatan. Kalau kita membandingkan dengan negara kaya seperti Amerika Serikat, kita di Indonesia patut bersyukur dengan keberadaan BPJS yang memudahkan kita. Yang pertama, Amerika itu tidak memiliki skema semacam BPJS ini, sehingga Amerika beda harus ya, bayar setiap Amerika bulan tuh. penyakit langsung pakai kantong sendiri. Yang kedua, tarif layanan kesehatan di sana juga selangit. Seorang Amerika Jadi kalau melalui di Amerika, Twitter-Twitternya ya, pernah memang mengatakan dari bahwa biaya ketika sendiri gitu. seorang hanya kejepit pintu dalam tanda kutip dan harus dilarikan ke UGD, biayanya tak main-main karena bisa menghabiskan 8 juta rupiah sekali berobat. Sementara dia menyinggung biaya panggilan ambulans yang memang cepat, namun harganya juga selangit. Menurutnya biaya ambulans termurah $600
atau sekitar 8,7 juta rupiah. Angka ini belum termasuk jika ada tindakan yang otomatis akan membengkak Itu kalau jadi di Amerika gitu. $1.200 atau sekitar 17,4 juta rupiah. Itu baru kejepit dan ambulan ya. Punya asuransi juga belum tentu nutup. Kalau wafat, keluarga yang ditinggalkan dapat warisan tunggakan juga loh. Tambahnya, ketika kita tidak sakit memang terasa membayar asuransi BPJS terasa berat dan sayang sekali. Tapi ketika kita sudah dihampiri suatu penyakit, barulah kita akan kadang-kadang merasakan kita pun betapa tidak tahu butuhnya ya, kita dengan BPJS bila ini. penyakit itu datang Hitungan kan kita premi pun BPJS pun sebenarnya tidak masih tahu terbilang gitu. rendah, sehingga kenapa kita harus menggadaikan kesehatan dan keamanan finansial kita hanya untuk tidak membayar iuran BPJS. Sebenarnya masih banyak sekali kemudahan-kemudahan dan kenyamanan yang kita dapatkan ketika hidup di Indonesia, seperti ojek yang bisa dipanggil di mana saja, biaya hidup yang masih relatif murah dibandingkan Biaya negara hidup lain, yang relatif masih keamanan juga murah. relatif stabil, makan enak dan murah di mana-mana, mau mencari Makanan pun pemandangan banyak yang cantik ini tapi ya, gratis juga murah-murah gitu banyak. kan makanan. Tapi saya akan membawa teman-teman semua untuk mendengar cerita salah seorang teman kita yang hidup jauh di negeri orang. Ia ingin memberikan pemahaman kepada kita betapa hidup di Indonesia jauh lebih baik daripada di tempat lain, termasuk di tempat yang selama ini kita anggap lebih enak Tapi daripada di pastilah tanah gitu air ya, kita ini. bila kita di Berikut negara cuplikannya. sendiri itu ya lebih Saya harap inilah, tulisan ini ada bermanfaat sedikit buat para kebaikannya remaja, lah gitu buat ya. yang masih pengen tinggal di luar negeri, dan buat yang ngebet banget pengen nikah dengan orang non-Indonesia. Dan untuk yang sudah terlanjur nikah dengan orang non-Indonesia dari mana saja, semoga tulisan ini bisa membuat Anda semakin mengerti kehidupan mereka di sana. Saya disclaimer dulu ya, ini tidak bisa digunakan untuk mengeneralisir, dan memang niat saya juga bukan mengeneralisir. Tapi saya ceritakan ini sesuai dengan pengalaman saya dan orang ini yang ada saya kenal pengalaman di lah negara gitu ya. X, tempat saya tinggal sekarang. Banyak dunia hiburan terutama televisi yang menyuguhkan tontonan yang bikin banyak orang, terutama anak-anak muda, berpikir bahwa enak banget hidup di negara X itu. Apalagi kalau lihat acara-acara ulang tahun anak-anak orang kaya di acara tersebut yang bikin rasanya pengen banget untuk pindah ke negara tersebut. Kayaknya enak banget ya, jadi mereka itu bebas merdeka, bisa ngelakuin apa aja, gonta ganti pakainya keren, jalan-jalan mulu dan sebagainya. Mereka yang liburan ke luar negeri atau mengenal keluarga-keluarga di sana dalam jangka waktu yang pendek, misalnya saat mereka liburan di Indonesia, juga pasti berpikir yang sama. Wow, enak ya, jalan-jalan ke luar negeri, bisa beli ini itu dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, jika Anda kenal dekat atau lama tinggal di sana, maka Anda akan kaget bagaimana mereka hidup sehari-harinya. Mungkin akan berpikir, gila, tega amat, pelit, keterlaluan, dan lain sebagainya. Makanya tidak heran jika banyak wanita Indonesia yang biasanya hidup ala Indonesia tiba-tiba bisa shock, kaget berat ketika menikah dengan orang sana, apalagi memilih ikut tinggal di negara suaminya. Bahkan banyak hubungan yang tidak langgeng atau malah berakhir tragis karena wanita Indonesia tersebut tidak tahan gaya hidup suaminya. Dilihat dari sisi fasilitas dari pemerintah, bagusnya pendidikan dan lingkungan hidupnya, memang beruntung di negara tersebut. Fasilitas lengkap, lebih memadai, lebih banyak pilihan, dan tentunya lebih mudah untuk dijangkau. Namun jika dilihat dari gaya hidup, cara membesarkan anak, kasih sayang, belum tentu loh. Belum tentu mereka lebih baik daripada hidup di Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak bicarakan mereka semua punya gaya kehidupan yang sama ya. Karena dimanapun pasti ada keberagaman. Positif, pastilah. negatif, baik, buruk, semuanya natural. Dimanapun ya Dan sekali lagi apa ini tuh, dari nyaman pandangan tidak saya nyaman pribadi lah dan gitu ya. beberapa Pasti orang yang ada. saya temui, serta hasil saya membaca dan observasi kecil-kecilan. Yang pertama, untuk anak yang baru lahir akan disambut oleh keluarga dekat atau saudara dekat saja. Berbeda dengan di Indonesia, yang banyak sekali orang yang akan datang memberikan selamat dan hadiah. Bahkan di beberapa keluarga, anak masih bayi tidak akan diperlihatkan untuk umum. Juga di banyak keluarga, saat bayi lahir, belum tentu paman, bibi, bahkan neneknya datang melihat karena jarak yang jauh sehingga perlu biaya. Atau memang mereka sendiri yang memang tidak peduli. Untuk balita, rata-rata sudah sering ditaruh di penitipan anak karena beratnya hidup di sana, disebabkan kedua orang tuanya harus bekerja. Mau punya pembantu pun mahalnya Jadi luar biasa. berbeza-beza lah gitu Mau ya, minta tolong cara ke keluarga hidupnya atau tuh yang teman untuk jagain berbeza-beza gitu. anaknya juga tidak mungkin. Rata-rata tidak mau direpotkan. Bahkan neneknya atau kakeknya pun belum tentu mau membantu mengasuh cucunya, apalagi paman, bibi, dan lain-lainnya. Jadi ingat cerita salah satu teman saya, adik suaminya meninggal dunia,
ayah si anak tidak bisa ikut mengurus prosesi pemakaman adiknya itu karena si istri menolak untuk mengasuh dua anak kecil saat suaminya pergi. Neneknya juga merasa sudah tua sehingga tidak sanggup jika dimintai tolong mengurus anak kecil mereka. Saudara atau teman pun semua angkat tangan, termasuk kakak dari suami si teman yang notabene adalah paman dari dua anak kecil ini juga menolak membantu karena menambah anak tentu akan menambah biaya hidup mereka menjadi semakin besar. Jadi setiap Akhirnya negara tuh dua dia anak ada tersebut dimasukkan cara ke yang panti asuhan untuk berbeda sementara gitu ya. waktu. Sungguh miris ya. Kisah lain dari salah seorang kenalan saya, orang lokal di sana. Mungkin Mereka keluarga kebiasaannya memiliki gitu dua kan. anak usia SD dengan tempat tinggal yang cukup bagus. Ada mobil keren, isi rumahnya juga high tech. Jalan-jalan ke luar negeri bisa setiap bulan. Tetapi ada tapinya. Yang sangat mencengangkan, jika mereka ke resto cepat saji, anak-anaknya hanya boleh memesan satu burger Mungkin saja. yang Bayangkan, cuma satu burger. berkawin Jika mau dengan nambah lagi pasti dimarahin. orang luar Bandingkan gitu dengan kan. orang Indonesia, Ada minta satu piring pengalamannya pun lah biasanya gitu orang kali ya. tuanya pasti ngasih kan, karena nggak tega. Mainan hanya boleh dibeli saat tertentu saja, bahkan lebih sering membeli baju dan barang bekas untuk keseharian. Kalau berbelanja hitung-hitungan sekali, harus beli yang termurah pokoknya. Kalau mereka masak selalu menurunnya sedikit, bisa hitungan jari jenisnya. Nah kita di Indonesia mau ngirit seberapapun, buat anak pasti ngasih yang terbaik kan. Yang mungkin pengen nabung dan pengen kaya, tapi ya nggak gitu juga kan harusnya. Dan kabar buruknya lagi, ternyata banyak sekali keluarga lain di luar sana yang juga seperti itu. Jadi jangan heran kalau kalian tiba ke pesta yang mereka adakan, biasanya jenis makanannya relatif sedikit. Ya tidak lain tidak bukan karena untuk menjaga kesehatan kantong mereka. Mereka sering melakukan garage sales untuk menjual barang-barang bekas milik mereka karena semua di sana serba mahal, sehingga harus hemat kalau mereka memang mau hidup senang. Anak-anak di sana juga saya lihat hidup ala tentara yang penuh dengan aturan. Ada jam tidur, jam makan, jam bermain, harus serba besi, tidak sembarangan, main agar tidak kena virus atau penyakit, jam berapa harus pulang kalau jalan sama teman. Kalau orang Indonesia lebih banyak menggunakan perasaan. Kasihan kalau lihat anak gak menikmati masa-masa kecilnya dan cenderung membiarkan anak melakukan apa saja yang mereka sukai gitu asalkan masih baik. Jadi anak mereka Setiap juga harus siap cara mandiri. hidupnya tuh Pada hari berbeda biasa gitu. jika orang tua mereka bekerja, maka anak-anak dimasukkan ke tempat penitipan anak. Begitu anak sudah besar, mereka harus membantu orang tua mereka mengurus rumah karena keluarga-keluarga di sana umumnya tidak mempunyai asisten rumah tangga. Tidak seperti anak Indonesia yang apa-apa biasa teriak. Dan ART pun tergopoh-gopoh menyediakan semuanya. Berangkat dan pulang diantar, berpakaian pun dibantu ART. Urusan rumah tangga dibantu semua oleh ART. Hayo, kurang enak apa? Sedangkan orang sana hanya yang kaya raya saja yang punya pembantu. Karena di kotaku, tarif pembantu lokal sekitar Rp300.000 per hari atau sekitar 9 juta per bulan. What? Dan orang sana yang orang biasa juga pasti teriak, mahal. Begitu lulus sekolah, anak-anak harus siap-siap ditendang dari rumahnya masuk ke asrama atau sewa tempat, dan orang tua hanya bantu soal bayar kuliah. Sedangkan sisanya si anak harus cari duit sendiri. Apakah anak-anak mereka dapat uang jajan? Rata-rata tidak. Anak-anak ukuran TK, SD, SMP, dan SMA semuanya dapat makanan dari sekolah atau harus membawa lunchbox makanan dari rumah semacam burger, sandwich, dan lain sebagainya. Kalaupun mereka dapat uang jajan, itu disesuaikan dengan kantong orang tuanya, tidak bisa mengikuti kemauan si anak. Nah, kita bandingkan dengan anak Indonesia, masih SD saja sudah dikasih uang jajan yang besar. Jika uang jajannya tidak besar, akan malu sama teman-temannya, begitu katanya. Nah, kalau kata para sahabat saya, ada 3 kemungkinan jika kehidupan anak-anak di sana lebih enak daripada yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan emang orang tuanya adalah orang tua yang kaya. Yang kedua, si orang tua punya pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang tua di sekitarnya, karena mungkin mereka dibesarkan di negara seperti Indonesia contohnya. Dan yang ketiga, salah seorang orang tua mereka adalah orang Indonesia, jadi pola pengasuhannya tidak murni lagi seperti orang sana, tapi sudah terpengaruh oleh gaya Indonesia. Makanya sahabat-sahabat mudaku yang masih kecil atau masih remaja, bersyukurlah terhadap Tuhan bahwa kalian hidup di Indonesia, dikelilingi oleh orang yang sangat menyayangi kalian dan akan melakukan apa saja untuk membuat kalian bahagia, baik itu teman atau keluarga. Bersyukur punya pembantu, jadi hargai bak kalian sebagai manusia karena kerja sebagai superwoman, ngurus kalian dan ngurus rumah kalian itu berat banget.
Dan yang lebih utama, hargailah orang tua kalian dan kemampuannya. Jangan Betul, silau sama hargailah gaya hidup orang atau tua, tren. ya. Jangan malu Bapak lah diledekin. gitu ya. Berjalanlah sesuai dengan kemampuan kita. Gak apa-apa ambil prinsip orang luar sana. Dengan menabung dan berhemat, saya bisa beli benda-benda mahal nantinya. Bisa jalan-jalan, bisa sekolah ke sekolah bagus, dan sebagainya. Dengan usaha, doa, dan punya prinsip yang bagus, kalian akan bisa hidup bahagia sampai tua. Tidak perlu seperti banyak orang yang harus kerja rodi ataupun melakukan hal-hal yang tidak bagus. Mulailah investasi emas dan membuka usaha, lalu lihat hasilnya nanti. Teman kalian yang suka pamer dan boros di masa mudanya, nanti di masa tuanya harus terus bekerja keras. Sedangkan kalian bisa menikmati kesabaran dan kebijaksanaan kalian. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini ya. Jadi memang setiap negara ya ada inilah gitu ya, ada nyaman dia, ada enaknya, ada juga yang tidak enak, ada juga yang tidak nyaman gitu, yang berbeda lah, mau itu dari cara hidup ataupun dia punya kebiasaannya itu ya pasti berbeza-beza gitu ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.